Halo Sobat Belajar, pada praktik kali ini kita akan mencoba untuk bermain-main dengan media peraga yang namanya adalah block DINS atau base 10 block. Media peraga ini ditemukan oleh seorang Hungaria yang namanya adalah Zoltán Dins pada sekitar tahun 1950-an. Biasanya media ini digunakan untuk memvisualisasikan konsep bilangan cacah, khususnya terkait dengan nilai tempat, kemudian membandingkan dan menguraikan bilangan, kemudian menjumlahkan dan menguraikan bilangan, serta mengalihkan dan membagi bilangan, sehingga siswa tidak langsung ke abstrak tetapi dimulai dengan konkretnya dulu. Nah, media peraga ini terdiri dari biji satuan ini, kemudian batang puluhan, kemudian lembar ratusan, dan kubus ribuan. Versi yang lain yang bisa dikaitkan atau interlacking ya. Nah, ini bisa dikaitkan seperti ini. Ini juga sama, ini yang biji satuan, ini yang batang puluhan, ini yang lembar ratusan. Untuk yang jenis interlacking sengaja saya membawa yang kubus ribuan karena terlalu memakan tempat. Nah, kemudian konsep yang terpenting dari media block DIN atau base 10 block adalah konsep ekuivalensi, bahwa satu puluhan ini dapat dinyatakan sebagai 10 satuan. Sehingga ini kalau saya kaitkan, nah 10 satuan akan menjadi satu puluhan. Contoh berikutnya, kita akan mencoba untuk bilangan 99. Nah, di sini ada dua angka yang sama-sama berangka 9. Nah, kalau siswa langsung ke abstrak, mungkin akan bingung. Tapi kita akan bantu dengan konkretnya. Nah, ini kita dengan bantuan kertas nilai tempat. Nah, kita akan ambil 9 batang puluhan. Nah, kita letakkan horizontal ya, karena ini masalah tempatnya yang tidak cukup, sehingga kita letakkan horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 9 biji satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga akan jelas sekali, jadi seperti yang tadi bilang 58, akan jelas sekali bahwa bilangan 99 adalah 9 yang di bagian kanan dia adalah bernilai satuan, sementara 9 yang di bagian kiri dia adalah bernilai puluhan. Jadi akan jelas sekali dengan bantuan media block DIN atau base 10 block ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membandingkan dua buah bilangan dua angka. Yaitu misalnya kita akan membandingkan bilangan 38 dan 27. Besar yang mana? Nah, ini kita akan cukup ya kalau menggunakan kertas ini. Nah, bilangan 38 dan 27. Nah, 38, 30-an. 3 dan 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Dan 27. Nah, sekarang pertanyaan yang untuk berpikir kritis adalah akan diletakkan di mana antara untuk yang 27 di kanannya 38 atau di bawahnya, di kanan atau di bawahnya. Ya betul, di kanan. Mengapa? Karena supaya konsisten dengan nilai tempatnya. Jadi 27 di bawahnya, 38, 2 batang puluhan dan 7 keping satuan, 7 biji satuan. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini yang kolom nilai satuan, ini yang kolom nilai puluhan. Nah, kita baca dari yang paling besar, yang kolom nilai puluhan, lebih banyak yang 3 batang puluhan dibandingkan yang 20-an, sehingga bilangan 38 jelas lebih besar dari yang 27. Nanti kalau misalnya yang bilang atau batang puluhan cacahnya sama, nanti kita akan bergeser mencermati yang di kolom nilai satuan, besar yang atau banyak yang mana. Nah, itu kalau yang lebih banyak yang di atas, berarti yang bilang di atas yang lebih besar. Nah, ini untuk membandingkan dua buah bilangan. Bagaimana? Dua bukan angka. Tadi kita sudah mencoba bermain dan eksplorasi masalah nilai tempat dan membandingkan dua buah bilangan, dua angka. Nah, sekarang permasalahan adalah bagaimana kalau misalnya Sobat Belajar tidak mempunyai media blog ini yang secara fisik seperti ini. Tidak usah khawatir karena masih bisa menggunakan yang ini, kertas ini. Ini yang kubus ribuan, ini yang lembar ratusan, ini yang batang puluhan dan biji satuan. Nah, di mana ini bisa diperoleh? Bisa diunduh di tayangan pada layar berikut ini. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, nah, kita akan mencoba untuk bereksplorasi mengenai masalah penjumlahan, baik yang tanpa menyimpan maupun yang dengan menyimpan, kemudian pengurangan tanpa meminjam dan dengan meminjam, kemudian perkalian tanpa menyimpan dan dengan menyimpan, dan juga pembagian yang tanpa meminjam dan dengan meminjam Silakan ikuti praktek berikutnya melalui video yang akan datang. Tetap semangat, selamat belajar, salam